Bab 1011, Momo. Saya mengetahui bahwa Julian masih hidup. Untuk memverifikasi apakah berita itu dikirim oleh Julian, Julian berangkat dari sungai semalaman dan menuju Gunung Busu. Tenang di malam hari. Gunung Busu, di kaki gunung. Api unggun dinyalakan. Julian dan Lansin berkumpul dan mengobrol tentang beberapa hal. Di kejauhan tampak beberapa orang. Ada 5 atau 6 orang dalam kelompok ini. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki, dia mengenakan jubah putih, berkulit putih, dan lebih cantik dari beberapa wanita. Saat ini, dia sedang memegang manik putih di tangannya. Maniknya tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan, dan ada cahaya samar yang mengalir di dalamnya. Di dalam manik putih, titik cahaya hitam muncul, dan titik cahaya tersebut berkedip terus-menerus. Namun, pada saat ini, manik-manik hitam di tangannya tiba-tiba merasakan sesuatu dan mulai bergetar. Segera setelah itu, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat dari kejauhan, dan manik-manik putih di tangannya berubah menjadi hitam dalam sekejap. Ini. Pria adil itu sedikit terkejut. Roh jahat yang mengerikan. Dia belum pernah merasakan energi iblis ini bahkan di dunianya sendiri. Manik-manik di tangannya adalah harta yang tak terkalahkan. Ini diberikan kepadanya oleh tuannya. Muncul di bumi dengan harta karun ini, Anda dapat merasakan akar spiritual tertinggi yang terkontaminasi energi jahat. Di belakang pria berkulit putih itu, seorang pria berbicara dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke bumi, saya bertemu seseorang dengan akar spiritual tertinggi. Juga, apa yang terjadi? Mengapa manik ajaib itu tiba-tiba berubah menjadi hitam?" Kaisar Iblis. Pria adil itu mengerutkan kening. Lalu, dia meletakkan manik-manik di tangannya. Mengambil langkah, dia berjalan menuju Julian. Julian sedang mengobrol dengan Lansin ketika dia merasakan seseorang mendekat dan mau tidak mau berdiri dan menatap pria berkulit putih dan beberapa anak buahnya yang berjalan ke arahnya. Pria berkulit putih berjalan mendekat dan melirik ke arah Julian. Ada senyuman di wajahnya yang cerah. Dia memiliki senyuman yang indah, lebih menawan dari seorang wanita, seperti peri. Julian menatap tamu tak diundang ini. Dia bisa merasakan bahwa orang di depannya sangat kuat. Dia juga tahu bahwa ini jelas bukan manusia di bumi. "Halo." Pria berkulit putih itu mendekat, memandang Julian, mengulurkan sepasang tangan cantik yang lebih indah dari tangan wanita dari lengan bajunya yang lebar, dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Momo, senang bertemu denganmu." Seperti kata pepatah, raihlah dan jangan pukul orang yang tersenyum. Momo mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baiknya, dan penjagaan Julian sangat santai. Dia mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Momo. Tangannya lembut, seperti tangan wanita. Begitu dia memegangnya, Julian melepaskannya. "Apa? Ada apa?" Julian bertanya. Momo tersenyum dan berkata, "Saya baru di bumi dan saya tidak terlalu mengenalnya. Bagi saya, Anda adalah manusia asli di bumi. Saya datang ke sini untuk menanyakan apakah saya bisa berteman dengan Anda." Julian sudah menduga bahwa Momo bukanlah manusia di bumi. "Meskipun ku bilang aku tidak akan memukul orang yang tersenyum itu dengan tanganku. Namun, dia sangat tidak menyukai orang dari dunia lain. Hei, adik, jangan terlihat seperti ini. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Aku datang ke bumi hanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadap manusia di bumi." Momo berbicara. Suaranya sangat bagus, hampir seperti suara wanita. Julian memandangnya dan hampir mengira dia adalah seorang wanita. Momo berjalan mendekat, berhubungan dengan Julian, dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku kita bisa menjadi teman yang sangat baik." Julian mendorongnya sedikit. Momo tampak menyesal, "Maaf, saya tiba-tiba." Julian duduk di atas batu itu lagi, menunjuk ke batu di sampingnya, dan berkata, "Duduklah." Saat itu, salah satu anak buah Momo segera datang, mengambil sehelai kain, dan menaruhnya di atas batu di tanah. Momo lalu duduk. Dari awal sampai akhir, Lansin tetap diam. Momo bertanya, "Momo-momong, aku tidak tahu harus memanggilmu apa." Julian berkata, "Julian." "Julian, nama yang luar biasa. Kamu sangat kuat. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu mampu bertarung sengit dengan 5 tuan dan hampir membunuh salah satu dari mereka," kata Momo dengan kekaguman di wajahnya. "Saya dapat merasakan bahwa wilayah Anda tidak tinggi, tetapi tubuh fisik Anda sangat kuat, terutama teratai hitam itu. Sungguh aneh, tetapi Anda tampaknya sangat ahli dalam menggunakan teratai hitam." Julian memandang Momo. Momo mengetahui hal ini. Sepertinya orang ini sudah lama berada di Gunung Buzu dan menyaksikan pertempuran secara rahasia. Dia tidak tahu apa yang ingin Momo katakan. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Melihat ekspresi bingung Julian, Momo tersenyum dan berkata, "Saya hanya sedikit penasaran, sebagai manusia di bumi, bagaimana Anda bisa memiliki energi iblis yang begitu kuat di tubuh Anda, dan tubuh Anda pada dasarnya adalah tubuh iblis. Jika aku tidak salah, tubuhmu dibentuk kembali oleh benda suci tertinggi klan iblis, kan?" Mendengar ini, Julian terkejut. Apa asal-usul Momo? Bagaimana sekilas terlihat bahwa tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib? Hehe. Momo terkekeh. "Jangan gugup.
Menurutku energi iblis bukanlah apa-apa, dan tubuh yang mengandung energi iblis bukanlah apa-apa. Tidak semuanya iblis yang keji, bukan? Julian tidak berbicara. Momo juga sangat pengertian dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil token dan menyerahkannya kepada Julian. Julian meliriknya, tapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia bertanya dengan ragu, apa ini? Momo tersenyum dan berkata, ambil saja, semoga berguna bagimu di masa depan. Mendengar ini, Julian menerimanya. Pegang di tangan Anda dan perhatikan baik-baik. Tokennya tidak besar, berwarna hitam seluruhnya, dan terasa berat di tangan. Bagian depannya berbentuk gunung, dan bagian belakangnya diukir dengan kata-kata ajaib. Dia juga tidak mengetahui kata-kata ini. Namun, saat dia memegang token itu, dia merasakan kejelasan. Sebelum dia sempat bereaksi, token di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aura hitam, tenggelam ke telapak tangannya, dan menghilang. Ini. Julian tertegun sejenak. Momo berkata sambil tersenyum, silakan rasakan dengan hati-hati di dalam tubuhmu. Mendengar ini, Julian merasakannya dengan cermat. Saya menemukan ada kabut hitam di dantian saya. Kabut tampak seperti awan hitam. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah tandanya. Anda. Julian tiba-tiba berdiri, menatap Momo, dan bertanya, mengapa kamu memiliki benda seperti itu di tanganmu? Siapa kamu? Apakah kamu iblis? Haha. Momo tertawa. Iblis hanyalah nama yang diberikan kepada klan kami oleh beberapa ras. Julian, sampai jumpa lagi. Ucapkan selamat tinggal. Momo tertawa, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, beberapa anak buahnya mengikutinya. Julian, sebaliknya, stagnan di tempat. Pikirannya bergerak, dan awan hitam yang keluar dari dantiannya dengan cepat berkumpul. Saat meridian lengannya beredar, kabut hitam muncul di telapak tangannya. Ini, token macam apa ini, dan apa hubungannya dengan teratai ajaib? Julian bergumam pelan. Bab 1012, Evelyn dibawa pergi. Momo pergi bersama anak buahnya. Setelah berjalan jauh, bawahannya bertanya, Tuan Muda, bagaimana Anda bisa memberinya tanda yang begitu berharga? Momo berhenti sebentar dan berkata, dia adalah iblis. Cepat atau lambat dia akan ditoleransi oleh manusia. Dia mungkin digunakan oleh klan kita di masa depan. Memberinya sekarang terlebih dahulu dapat dianggap membuka jalan baginya. Saat dia putus asa, bergabung dengan klan kami adalah satu-satunya pilihannya. Tuan muda itu bijaksana. Momo, sebaliknya, mengeluarkan manik itu lagi. Kini manik itu telah kembali menjadi putih. Akar spiritual tertinggi, saya benar-benar tidak menyangka ada seseorang dengan akar spiritual tertinggi di samping Julian. Namun, saya tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya atau memenangkan hatinya untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda nanti. Dia berbicara dengan lembut. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi kemarahan yang kuat diubah menjadi telapak tangannya. Energi kemarahan ini tenggelam ke dalam manik-manik misterius, dan titik cahaya hitam di manik-manik itu menghilang. Segera setelah itu, dia mengaktifkan ki-nya lagi. Tuangkan energi sejati Anda ke dalam manik-manik misterius. Pada saat ini, titik hitam muncul lagi di dalam manik. Dia melihat ke satu arah, apakah ada akar spiritual tertinggi di dekat Gunung Busu. Momo ingin pergi. Namun, diketahui bahwa manusia dengan akar spiritual tertinggi sedang mendekati Gunung Busu. Dia tidak memilih untuk pergi untuk saat ini, tetapi menunggu di Gunung Busu. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Evelyn melakukan perjalanan sepanjang malam dan akhirnya muncul di kawasan Gunung Busu setelah pukul 9 pagi. Dia memandang ke depan ke pegunungan Mangmang. Sekarang, saya hanya perlu pergi ke Gunung Busu. Jika saya tidak diblokir, berarti postingan di forum itu benar. Julian benar-benar hidup. Dia benar-benar bernegosiasi dengan orang-orang kuat di alam Chang dan memperoleh cukup banyak manfaatnya bagi umat manusia. Setelah melihatnya, dia mulai pergi. Saat ini, sekelompok orang datang. Pemimpinnya adalah Momo, yang telah menunggu sepanjang malam. Setelah Momo melihat Evelyn, dia mengeluarkan manik-manik di tangannya untuk memastikan, lalu tersenyum dan berkata, dia benar-benar wanita cantik. Bahkan ketika aku melihatnya, aku hampir terpesona olehnya. Dia berjalan mendekat. Evelyn juga melihat Momo dan yang lainnya mendekat. Dia tahu bahwa orang-orang yang muncul di Gunung Busu semuanya adalah makhluk dari alam Chang, dan ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Momo berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum bercanda, halo cantik. Izinkan aku bertemu denganmu. Namaku Momo. Evelyn memandang Momo, sedikit mengernyit dan berkata, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya ingin kamu ikut denganku. Ekspresi Evelyn berubah seketika dan tubuhnya sedikit mundur. Pada saat ini, seorang pria di belakang Momo dengan cepat mengambil tindakan dan muncul di depan Evelyn sebelum Evelyn dapat bereaksi. Titik akupunkturnya disadap dan budidayanya disegel. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wajahnya sedikit berubah. Momo berjalan mendekat, memandang Evelyn sambil tersenyum, mengulurkan tangan gioknya, dan menyentuh wajah cantiknya, wajah yang cantik sekali. Evelyn bermimpi untuk bertarung,
tetapi titik akupunturnya disadap dan kultivasinya disegel, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Brengsek, hentikan. Dia mengutuk. Jalang, kenapa kamu berbicara dengan tuan muda? Seorang pria datang dan menamparnya dengan lambaian tangan. Plak. Tanda tamparan langsung muncul di wajah Evelyn. Wajah Momo langsung menjadi gelap, dan dia melihat ke arah pria yang melakukan gerakan itu. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat berubah dari telapak tangannya, langsung menyerang dada pria itu. Ia langsung pingsan, terjatuh ke tanah dengan keras, muntah seteguk darah, dan tidak pernah bangun lagi. Begitu Momo mengambil tindakan, dia langsung membunuh anak buahnya. Beberapa bawahan lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Momo berkata dengan tenang, ingat, perlakukan orang-orang dengan akar spiritual tertinggi dengan baik. Orang-orang seperti itu akan menjadi orang yang paling berkuasa di klan kita di masa depan. Ya. Beberapa bawahan lainnya berbicara dengan rapi. Evelyn menatap Momo dengan saksama. Dia tidak tahu siapa dia atau apa yang ingin dia lakukan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Evelyn bertanya. Momo tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak melakukan apa-apa, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, dan aku akan memberimu kekayaan besar. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu menjadi salah satu orang terkuat di alam magis semacam apa. Di alam luar biasa, hancurkan semuanya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai. Kabut hitam menjelma menjadi telapak tangannya. Kabut hitam memasuki mulut dan hidung Evelyn, dan dia langsung jatuh pingsan. Julian tidak tahu bahwa Evelyn datang mencarinya. Dia juga tidak tahu kalau Evelyn dibawa pergi oleh Momo. Julian tidak pernah meninggalkan Gunung Busu, dan telah menjaga Gunung Busu, menunggu benda dewa berikutnya muncul. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, itu adalah malam sebelum benda suci itu muncul. Malam ini, Julian tidak merasa mengantuk sama sekali. Dia dan Lansin berada di kaki Gunung Busu. Meski saat itu malam, patung di puncak Gunung Busu ini bermekaran dengan 5 warna cahaya ilahi sepanjang waktu, menerangi langit malam yang gelap. Mereka berdua sedang memanggang daging di sekitar api unggun. Sambil memanggang daging, Julian bertanya, Bu, apakah ibu yakin benda suci itu akan muncul besok? Lansin mengangguk dan berkata, saya yakin, saya memiliki intuisi yang kuat bahwa benda suci itu akan muncul besok, mungkin sekitar jam 9 pagi. Apakah kamu tahu apa itu sekarang? Belum tahu. Apakah kamu tahu di mana tepatnya itu? Mendengar ini, Lansin menutup matanya. Induksinya sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, dia membuka matanya, menunjuk ke pegunungan di kejauhan, dan berkata, jika saya merasakannya dengan benar, itu berada di pegunungan Sifang. Oke, segera pergi. Julian segera berdiri. Lansin berdiri. Mereka berdua pergi bersama dan menuju ke pegunungan tempat benda suci itu akan dilahirkan. Sekarang, Lansin hanya bisa merasakan bahwa itu ada di pegunungan ini, tapi dia tidak yakin di mana tepatnya itu berada. Waktu berlalu menit demi menit. Keesokan harinya. Pagi. Julian berdiri di puncak gunung, mengamati sekeliling dengan cermat dan mengamati setiap gerakan. Jika ada kelainan, dia akan segera bergegas dan mengambil benda suci itu sebagai miliknya. Karena dia memiliki perjanjian dengan orang kuat di alam Chang, siapapun yang menemukan benda suci itu terlebih dahulu akan mendapatkannya. Bu, ini hampir jam 9, apakah kamu belum bisa merasakan lokasi spesifiknya? Julian menatap sekeliling, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lansin menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tetapi perasaan kelahiran dewa Lansin Julian menatap sekeliling, Lansin menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tetapi perasaan kelahiran dewa semakin kuat. Induksi saya benar, mungkin akan muncul sekitar jam 9. Julian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Sekarang sudah jam setengah 8 pagi. Hanya setengah jam lagi sampai jam 9. Dia menunggu dengan cemas. Pada saat yang sama, saya berdoa dalam hati agar orang-orang berkuasa di alam Chang tidak akan pernah datang ke tempat ini. Jika tidak, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia belum mencapai titik di mana dia bisa menghancurkan semua orang kuat di alam Chang. Sekarang semakin dekat ke jam 9. Ini belum jam 9. Boom! Pegunungan tempat Julian berada bergetar seketika. Pegunungan ini mulai hancur, dan jurang tak berdasar muncul di tanah. Apakah kamu muncul? Julian menjadi bersemangat. Setelah langit dan bumi bermutasi, akankah makhluk ilahi yang paling kuat dan ciptaan yang paling kuat di bumi akhirnya muncul? Bab 1013, Kelahiran Rumah Abadi.
Apa itu? Pada saat ini, Julian telah muncul di udara setinggi puluhan meter. Dia sedang menatap pegunungan di bawah. Gunung-gunung retak, hancur, dan jurang tak berdasar pun muncul. Pergerakan yang terjadi di sini dengan cepat membangkitkan kesadaran makhluk-makhluk di alam Chang Gunung Busu. Kurang dari 1 menit berlalu sebelum orang kuat dari alam Chang muncul. Sebaliknya, perhatikan situasinya dari kejauhan. Swoosh! Cahaya keemasan mekar di jurang maut. Cahaya itu melonjak ke langit. Berdiri di langit, Julian merasakan kekuatan yang sangat kuat. Segera setelah itu, tanah berguncang. Sebuah bangunan perlahan muncul dari jurang maut di bawahnya. Julian melihatnya dengan jelas. Ini adalah sebuah bangunan. Areanya tidak terlalu luas, sekitar 1000 meter persegi, dan terdapat cahaya keemasan di sekelilingnya, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Apa ini? Sebuah rumah. Julian sedikit bingung. Dia mengira itu adalah benda suci yang agung, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah sebuah rumah. Itu tidak mudah. Lansin di samping berkata, saya dapat merasakan bahwa rumah ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Saat ini, beberapa sosok muncul di kejauhan. Orang-orang ini sangat cepat dan muncul di atas gedung dalam sekejap mata. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 25 atau 6 tahun, mengenakan jubah putih dengan pinggiran emas diikat pinggangnya. Dia memiliki rambut hitam panjang dan temperamen yang luar biasa. Begitu Julian melihat orang itu, dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang terkuat yang muncul di bumi dari alam Chang. Rumah abadi. Melihat bangunan-bangunan yang muncul dari jurang, ekspresi anak Tuhan juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Selamat, Tuan. Alpha juga memiliki ekspresi gembira di ekspresinya, dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka ada rumah abadi yang tersembunyi di bawah pegunungan ini. Ini pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno, dan pasti ada warisan orang-orang kuat kuno di dalamnya. Ini jelas merupakan berkah besar bagi pemiliknya. Aku akan memutuskan rumah peri ini. Anak Tuhan tampak serakah. Saat ini, banyak orang mendekat lagi. Ransin, Ichang, Ervan, dan Juan, yang menderita kerugian besar dalam beberapa hari terakhir, semuanya tiba. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak diketahui Julian. Meskipun kekuatan orang-orang ini lebih rendah dari Ichang, Ransin dan lainnya, dibandingkan dengan pejuang bumi, mereka sangatlah kuat. Melihat begitu banyak orang muncul, alis Julian juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia berdiri tepat waktu dan berkata, semuanya, menurut perjanjian sebelumnya, siapapun yang pertama kali menemukan apapun yang muncul di Gunung Buzu adalah milik siapapun yang menemukannya. Saya telah menjaganya di sini selama beberapa hari, dan ini seharusnya menjadi milik saya. Mendengar ini, anak Tuhan melirik Julian. Alpha di belakangnya berkata tepat pada waktunya, Tuan, ini Julian. Anak Tuhan mengangguk sedikit. Dia melangkah maju dengan cepat, menginjak kekosongan, dan setelah beberapa langkah, dia muncul di depan Julian. Julian mundur sedikit. Anak Tuhan memandang Julian, memberi isyarat mengundang, dan berkata, karena kamu pertama kali menemukannya, kamu dapat mengundang saya terlebih dahulu. Mendengar ini, Julian tercengang. Apakah anak Tuhan ini begitu mudah diajak bicara sehingga Anda menyerahkannya begitu saja? Setelah sedikit ragu, tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di depan gedung. Berdiri di depan gerbang. Rumah abadi ini tingginya 100 meter, dan pintu masuknya saja tingginya lebih dari 30 meter. Seluruh rumah abadi dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan situasi internal tidak dapat dilihat. Julian hanya bisa melihat ada beberapa pola dan kata ajaib yang terukir di pintu emas. Dia berjalan mendekat dan mencoba membuka pintu, ingin masuk dan melihat apa yang ada di rumah peri ini. Namun, begitu dia mendekat, kekuatan mengerikan datang dari gerbang. Kekuatan ini langsung menjatuhkannya, menyebabkan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, dan dia tidak bisa menahan muntahan seteguk darah. Hehe. Anak Tuhan tersenyum tipis. Menginjak kehampaan, dia turun dari langit dan muncul di depan gerbang. Pada saat ini, orang kuat lainnya dari alam Chang muncul. Mereka melihat rumah abadi ini dengan ekspresi terkejut dan gembira. Julian bangkit dari tanah. Lansin berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja? Julian mengulurkan tangan dan menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan pria kuat dari alam Chang. Apa ini? Julian bertanya. Anak Tuhan melirik Julian, tersenyum tipis, dan berkata, kamu bilang kamu telah berjaga di sini selama beberapa hari, apa kamu tidak tahu apa ini? Julian berkata, saya hanya tahu bahwa sesuatu yang hebat lahir di sini, tapi saya tidak tahu apa itu. Putra Tuhan tidak menyembunyikan apapun, dan menjelaskan, ini adalah rumah abadi. Rumah abadi. Julian tercengang. Orang kuat lainnya dari alam Chang berkata, ya, itu adalah rumah abadi. Ini harus ditinggalkan oleh orang kuat di zaman kuno. Itu terbuat dari bahan terbaik. Dalam keadaan normal, warisan akan ditinggalkan di rumah abadi. Saya tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh rumah abadi ini. Level terendah juga merupakan level senjata abadi.
Itu seharusnya hanya senjata abadi tingkat rendah. Ini harusnya ditinggalkan oleh makhluk abadi. Pasti ada keajaiban di dalamnya. Anda mengatakan sesuatu kepada semua orang, dan saya mengatakan sesuatu. Julian mendengarkan sebentar dan secara kasar mengetahui apa itu. Sederhananya, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sangat berkuasa di zaman dahulu, dan di rumah abadi ini, mungkin ada warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sangat berkuasa. Jika Anda mendapatkan ini, pasti akan menjadi berkah. Tapi, bagaimana kita bisa masuk? Julian bertanya. Ransin berkata, dari pemahaman saya, selama itu adalah senjata abadi, akan ada roh dari senjata tersebut. Selama itu dikenali oleh roh senjatanya, Anda bisa mendapatkan rumah peri ini dan warisannya di rumah peri. Ya, benar, benar. Itu bukan milik siapapun yang menemukannya pertama kali. Dibutuhkan orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan rumah peri ini. Setelah mendengar ini, Julian sedikit kecewa. Karena sangat sulit untuk bersaing dengan makhluk dari alam Chang untuk mendapatkan rumah abadi ini. Apakah senior Killing ada di sini? Putra Tuhan adalah orang pertama yang berdiri di depan gerbang, dengan tangan terkepal, ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, "Senior, saya cukup beruntung bisa bertemu dengan rumah abadi ini. Saya juga meminta senior untuk muncul dan membimbing saya untuk mendapatkan rumah abadi ini dan mendapatkan warisan orang kuat kuno." Wush! Pada saat ini, pintu ke rumah abadi perlahan terbuka. Cahaya keemasan menyala. Semua orang sangat tersengat hingga mereka tidak bisa membuka mata. Segera, cahaya keemasan yang mekar dari gerbang menghilang. Sebuah bayangan keluar. Bayangan, sungguh bayangan. Saya tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, atau apakah saya tua atau muda. Semangat senjata, memang ada roh senjata. Semua orang menjadi bersemangat. Bayangan itu muncul di depan semua orang, melirik ke semua orang, dan suara serak terdengar, "Mengapa kekuatan makhluk di dunia begitu lemah sekarang?" Mendengar ini, semua orang merasa malu. Lemah. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah kelompok orang terkuat di dunia saat ini. Putra Tuhan berbicara lagi, "Senior, tolong beri saya beberapa petunjuk tentang cara mendapatkan rumah abadi ini." Dia membuka mulutnya dan ingin mendapatkan rumah abadi ini. Bab 1014, Memasuki Rumah Abadi. Bayangan ini adalah roh senjata dari rumah abadi. Jika kita menggunakan kata modern untuk memahaminya, itu adalah robot dengan kecerdasan buatan. Itu bukan makhluk hidup. Namun, dia sadar dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Shadow melihat ke arah orang-orang itu lagi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas, sepertinya tuannya menentukan waktu yang salah untuk kemunculannya. Siapa orang-orang ini? Mereka sangat lemah dan sangat tidak layak mendapatkan warisan tuannya. Mendengar ini, anak Tuhan menjadi sedikit cemas. "Senior, meskipun saya masih sangat lemah sekarang, saya memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika saya mendapatkan rumah abadi dan warisan para senior kuno, saya pasti tidak akan mempermalukan senior saya. Saya pasti akan membuat perbedaan." Yang lainnya juga bergegas untuk berbicara. "Senior, aku juga tidak buruk. Saya juga memiliki potensi besar. Jika saya diizinkan mewarisi jimat abadi, saya pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik terbaik di masa depan. Senior, kamu bisa mempertimbangkan untuk memiliku." Makhluk-makhluk dari alam Chang ini berdiri dan terus berbicara, semuanya ingin memenangkan rumah abadi ini. Julian tidak berbicara seperti itu. Karena, dia tahu bahwa rumah abadi ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Shadow berkata dengan lembut, "Sejak dia lahir, dia harus memilih master untuk rumah abadi sesuai dengan keinginan terakhirnya." Mendengar ini, banyak orang yang sangat gembira. Shadow melanjutkan, "Apakah Anda bisa menjadi master dari Immortal Mansion atau tidak, saya tidak peduli. Itu tergantung pada keberuntungan Anda." Saat itu, master mengatur 9 level. Jika Anda bisa melewati 9 level, Anda bisa menjadi rumah abadi. Mendengar ini, Julian merasa percaya diri lagi. Jika persaingannya adil, maka dia mungkin punya peluang. Dia melihat ke arah Lansin di samping dan berkata, "Bu, Gunung Busu sangat berbahaya. Demi keselamatanmu, kamu harus kembali ke kerajaan Lanling dulu. Setelah kejadian di Gunung Busu selesai, aku akan pergi mencarimu dan membawamu untuk memurnikan energi iblis." Lansin mengangguk, memandang Julian, dan mengingatkan, "Hati-hati." "Ya, aku akan melakukannya." Belakangan, Lansin meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, semakin banyak orang kuat dari alam Chang datang ke gerbang rumah abadi. Sekarang ada lebih dari 3.000 orang. Mereka yang bisa melewati segel dan muncul di bumi sangatlah kuat. Dan jumlah orang yang datang masih terus bertambah. Shadow tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Menunggu sekitar 10 menit. Pegunungan ini penuh dengan manusia. Jika dijumlahkan, ada sekitar 10.000 orang. Hampir seluruh 10.000 orang ini berasal dari alam Chang. Ada manusia, dan ada juga beberapa binatang aneh yang bisa berubah menjadi manusia hanya dengan meminum pil transformasi. Bahkan Momo, yang hendak pergi, merasakan pergerakan di Gunung Busu dan bergegas mendekat.
Ketika Shadow melihat ada begitu banyak orang, dia berdiri dan berkata, saat itu, Master menyiapkan 9 level dan menyuruhku untuk membuka level setelah aku lahir di rumah abadi. Selama Anda berhasil melewatinya 9 tingkat, maka Anda bisa menjadi penguasa baru dari rumah abadi. Anak Tuhan berdiri dan bertanya, bagaimana jika banyak orang menerobos? Bayangan itu berkata, siapapun yang menerobos lebih dulu akan menjadi penguasa rumah abadi. Semuanya, silakan masuk ke rumah abadi. Bayangan itu memberi isyarat mengundang. Segera setelah itu, gerbang rumah abadi terbuka. Ada cahaya kemasan mengalir di pintu, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Anak Tuhan memimpin dan berjalan masuk, diikuti oleh yang lainnya. Julian tidak bergerak. Dia melihat ke halaman emas, yang tampaknya tidak terlalu besar, dan bergumam pada dirinya sendiri, bisakah halaman ini menampung begitu banyak orang? Namun, dia melihat orang-orang ini terus masuk. Tak lama kemudian, ribuan orang masuk. Dia semakin bingung. Dia pergi terakhir. Setelah semua orang masuk, dia memasuki pintu emas. Setelah melewati cahaya kemasan, pemandangan di depannya langsung berubah. Di pegunungan ini, bunga-bunga bermekaran di seluruh ladang, dan terdapat tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap pohon, terdapat buah-buahan misterius, dan setiap buah dipenuhi dengan keharuman. Ini. Julian terkejut. Setelah memasuki pintu emas, rasanya seperti muncul di dunia lain. Begitu banyak benda suci. Julian melihat sekeliling dengan heran. Dilarang memetik buah apapun di sini. Jika memetiknya, Anda akan didiskualifikasi. Suara bayangan menggema. Orang-orang yang hendak bergerak menghentikan pikiran mereka yang lain. Mereka semua melihat sekeliling dengan ekspresi berapi-api. Tak perlu dikatakan lagi, warisan dari orang-orang kuat zaman dahulu, mari kita bicara tentang benda-benda ketuhanan ini. Ini adalah peluang besar dan keberuntungan. Setelah Julian terkejut, dia melihat sekeliling. Jauh dari pegunungan, ada sebuah kota. Ada banyak bangunan kuno di kota ini, seperti kastil-kastil di barat. Setiap kastil tingginya ribuan meter, terlihat seperti negeri dongeng. Sangat besar. Mata Julian membelalak. Dia pikir itu hanya sebuah rumah besar. Tetapi setelah masuk, saya menemukan ada sesuatu yang lain terjadi di dalam. Ini hanyalah dunia lain. Jantungnya tidak bisa menahan detaknya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jika saya mendapatkan rumah abadi ini, apakah saya akan memiliki semuanya? Pada saat ini, dia sangat ingin mendapatkan rumah abadi ini dan menjadi tuannya. Sungguh menakjubkan. Itu memang rumah abadi yang dibangun oleh orang-orang kuat kuno. Menjadi penguasa rumah abadi berarti kamu memiliki semua ini. Sungguh energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi. Banyak orang yang gempar di sekitarnya. Pada saat ini, suara bayangan datang. Semuanya, pernahkah kalian melihat kota di kejauhan? Dari pegunungan ini hingga kota di depan, siapapun yang pertama kali muncul di area pusat kota dan mendapatkan roh peri akan menjadi penguasa rumah peri ini. Dan ada 9 pos pemeriksaan di jalan dari sini ke kota di depan. Setiap pos pemeriksaan sangat sulit. Jika ingin lewat, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, Anda juga perlu keberuntungan. Tidak ada batasan pada level ini. Kamu bisa bertarung dengan bebas. Jika kamu cukup kuat dan membunuh semua orang, kamu bisa menjadi penguasa rumah peri ini bahkan jika kamu belum melewati 9 level. Suara bayangan menggema. Saat suaranya terdengar, semua orang dengan cepat mengaktifkan ki mereka dan menatap sekeliling dengan waspada untuk mencegah siapapun melakukan serangan diam-diam. Ketika anak Tuhan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika itu persaingan yang sehat, peluangnya untuk mendapatkan rumah abadi akan sangat kecil, tetapi jika dia bisa menggunakan kekuatan sekarang, maka peluangnya untuk mendapatkannya akan sangat tinggi. Dia akan membunuh siapa saja yang berani berada di depannya. Dia masih sangat yakin akan hal ini. Pada saat ini, jalan pegunungan yang berkelok-kelok tiba-tiba muncul di pegunungan di depan. Semuanya, mari kita mulai. Mulailah bergerak maju dari jalan pegunungan ini. Setelah melewati 9 tingkat, kamu bisa muncul di kota, mendapatkan roh peri, dan menjadi penguasa rumah peri. Suara bayangan datang. Melihat jalan pegunungan yang aneh, Julian kembali terkejut. Bagi manusia modern, ini hanyalah sebuah keajaiban. Ketika terobosan dimulai, banyak orang bergerak maju satu demi satu. Tepat ketika Julian hendak bergerak maju, seorang pria muncul di sampingnya. Orang ini mengenakan jubah putih, memiliki rambut hitam panjang, ciri wajah halus, dan kulit putih. Meskipun ia laki-laki, ia lebih cantik dari perempuan. Saudara Visser. Julian memandang Momo dengan ekspresi waspada di wajahnya. Hei, jangan lihat aku seperti itu. Momo tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita bergabung? Bergabunglah. Julian memandang Momo dengan waspada. Momo mengangkat tangannya dan membuat gerakan membunuh. Bergabunglah dengan kami dan bunuh semuanya. Dalam hal ini, rumah abadi akan menjadi milikmu dan milikku. Bagaimana kalau kita memperjuangkannya? Bab 1015, Kekejaman. Bunuh semuanya. Julian tercengang. Jumlah total makhluk Chan Realem yang memasuki Immortal Mansion kali ini setidaknya 10.000. Bunuh mereka semua.
Dia pikir dia tidak memiliki kekuatan. Ya, Momo berkata, rumah abadi ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Tidak mudah untuk melewati 9 level. Secara relatif, lebih mudah untuk membunuh semua orang dan membandingkan harga. Dia mengatakannya dengan tenang. Namun, Julian ketakutan saat mendengar ini. Puluhan ribu orang ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah orang kuat dari alam Chang. Di antara mereka, ada 5 orang yang telah menyempurnakan kesaktiannya. Dan anak Tuhan itu, yang kekuatannya tak terduga, pasti telah mencapai kesempurnaan kesaktian, bahkan telah menembus dan mencapai alam transenden. Selain itu, segel yang tak terhitung jumlahnya telah dibuka. Bagaimana cara membunuh? Dia menatap Momo. Saya tidak tahu dari mana Momo mendapat kepercayaan diri untuk membunuh semua orang. Kecuali dia sudah memasuki alam transenden. Jika ini masalahnya, mungkin kita benar-benar bisa membunuh semua orang di sini. Kamu telah memasuki alam transenden. Julian bertanya ragu-ragu. Momo tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, senyumannya memberi jawaban pada Julian, memberitahu Julian bahwa Momo pasti telah memasuki alam transenden. Pada saat ini, dia juga memiliki pemikiran lain di benaknya. Hampir semua makhluk Chang Realem di Gunung Busu telah memasuki rumah abadi. Jika mereka semua bisa dibunuh, bumi untuk sementara akan damai. Meskipun kesepakatan telah dicapai dengan makhluk di alam Chang, hal ini hanya terjadi jika manfaatnya tidak mencukupi. Jika manfaatnya mencukupi, makhluk di alam Chang tidak akan mematuhi perjanjian tersebut. Bagaimana? Momo memandang Julian yang sedang melamun. Setelah Julian berpikir sejenak, dia melihat ke arah Momo dan berkata, kita bisa bergabung, tapi saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh semua orang di sini. Janji saja. Momo tersenyum. Lalu, dia berjalan maju menuju kaki gunung. Julian mengikuti di belakang. Ini adalah jalan berkelok-kelok dengan hutan pegunungan lebat di kedua sisinya. Hutan pegunungan penuh dengan bunga, tanaman, dan buah-buahan ajaib. Seluruh jalan dipenuhi dengan keharuman yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Keduanya berjalan terakhir. Julian bertanya, kapan kita akan mengambil tindakan? Momo tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir, ini level pertama. Tidak mudah untuk melewati 9 level. Mari kita lewati levelnya dulu dan lihat. Belum terlambat untuk memulainya nanti. Mendengar ini, Julian berhenti bicara. Tidak lama setelah berjalan, seorang manusia batu muncul di jalan di depan. Manusia batu itu tingginya lebih dari 2 meter dan memegang pedang batu di tangannya. Semuanya, ini level pertama. Jika kamu melewati manusia batu, kamu telah melewati level tersebut. Bayangan itu tidak terlihat dimanapun, tapi suara bayangan itu terdengar di langit. Saat itu, seseorang tertawa. Haha, kupikir ini akan sangat sulit, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Pria ini berjalan lebih dulu, menggunakan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju manusia batu itu. Tepat ketika dia hendak bergegas, manusia batu itu tiba-tiba mengangkat pedang batu di tangannya dan menebasnya. Meskipun dia adalah manusia batu, kecepatannya tidak lambat. Sebelum orang yang menerobos penghalang bisa bereaksi, tubuhnya langsung terkena kekuatan yang kuat daging dan darah. Selanjutnya, menghilang begitu saja. Ini. Semua orang di belakang kaget. Orang yang pertama menerobos tidaklah lemah. Dia memasuki alam magis dan membuka 3 segel. Namun, dalam sekejap, dia mati dengan kejam, dan bahkan tubuh fisiknya pun tidak tertinggal. Sangat kuat. Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Satu orang terbunuh, dan tidak ada orang lain yang berani bertindak gegabah. Seseorang akan datang. Teriak Ransin. Segera, lebih dari selusin murid Sekte Tianjue muncul di hadapannya. Ransin memerintahkan, naik bersama dan lewati penghalang. Tuan, ini. Hari-hari ini, murid-murid Sekte Jue tiba-tiba ragu-ragu. Orang kuat terbunuh seperti ini, dan mereka tidak yakin bisa bertahan. Apa yang kamu takutkan? Jika kita pergi bersama, kita selalu bisa lewat. Perintah Ransin. Ya. Kata-kata tekad itu seperti sebuah kepastian. Selusin orang segera melangkah maju, dan Ransin mengikuti di belakang. Tidak ada orang lain yang bertindak gegabah dan hanya menonton. Setelah muncul 10 meter di depan manusia batu, selusin murid Sekte Tianjue mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, manusia batu itu bergerak. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menyerang terus-menerus. Orang-orang yang menerobos penghalang ini terus-menerus dibunuh. Ransin, sebaliknya, menemukan peluang. Ketika manusia batu itu membunuh muridnya, dia berhasil menerobos dan menjadi orang pertama yang melewati level pertama. Semua orang iri saat melihat seseorang menerobos. Ayo bersama. Teruskan. Saat itu, banyak orang bergegas mendekat. Jika satu orang bergegas, 2 orang akan bergegas, dan dalam sekejap, ribuan orang bergegas mendekat. Beberapa orang terbunuh, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan untuk menerobos. Julian tidak bisa menahan perasaan gemetar saat melihat pemandangan ini. Ini sangat berdarah.
Setidaknya 3 dari 10 orang yang berhasil menembus level tersebut terbunuh. Berjalan. Momo tidak ragu-ragu. Setelah mengatakan sesuatu, dia segera bergegas. Jalan di depannya tidak terlalu lebar. Tapi, ada juga yang 4 atau 5 meter. Manusia batu itu memegang pedang batu dan terus menyerang. Ilmu pedangnya sangat indah dan kecepatannya sangat cepat. Beberapa dari mereka yang lebih lambat terbunuh secara langsung, sementara beberapa dari mereka lebih beruntung dan berhasil melewatinya dengan mudah. Semakin banyak orang yang menerobos masuk. Godaan dari rumah peri terlalu besar. Meskipun mereka tahu bahwa jika mereka bergegas, mereka mungkin mati dan bahkan tidak meninggalkan tubuh fisik mereka, tetapi untuk mendapatkan rumah abadi, makhluk-makhluk ini mempertaruhkan nyawa mereka. Julian juga mengikuti kerumunan itu, dia melambat dan mengamati lintasan serangan pria batu itu. Tepat ketika manusia batu menyerang pria di sebelah kiri, dia memanfaatkan kesempatan itu, melayang dari kanan seperti hantu, dan berhasil melewati level pertama. Semakin banyak orang yang melintasi perbatasan. Ada sekitar 10.000 jiwa yang memasuki rumah abadi, tetapi setelah lintasan pertama, banyak yang mati, dan hanya 7 atau 8.000 dari 10.000 yang tersisa. Sangat kejam. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Ini mengerikan. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup setelah mencapai tingkat ke-9. Namun, istana abadi ini memang merupakan harta karun yang tak tertandingi. Selama masih ada kesempatan untuk mendapatkannya, meski mengorbankan nyawa, Anda tidak akan ragu. Setelah melewati level pertama, semua orang perlahan bergerak maju. Julian dan Momo sedang berjalan di belakang. Momo berbisik, level pertama seharusnya tidak terlalu sulit. Jangan terburu-buru melakukannya sekarang. Ketika level selanjutnya menjadi sulit dan tidak dapat dilewati, kami akan mengambil tindakan dan menggunakan metode lain untuk mendapatkan rumah abadi. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, kamu lebih kuat dariku. Bahkan setelah kita membunuh semua orang bersama-sama, aku bukan tandinganmu. Bukankah ini berarti istana abadi jatuh ke tanganmu? Momo tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setelah aku berurusan dengan semua orang, aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu, dan selama aku bisa mendapatkan Immortal Mansion, aku pasti akan memberimu manfaat yang cukup. Haruskah aku mempercayaimu? Julian tersenyum tipis. Dia tidak begitu percaya pada Momo. Pada saat ini, dia juga sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan rumah abadi ini. Bersambung.